Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini masih memberikan saya kenikmatan iman dan Islam sehingga saya masih tetap menjalankan apa yang diperintahkannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya dan juga pengikut-pengikutnya sampai di zaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kali ini kami akan menyampaikan tujuan penciptaan manusia. Tidak mengerti dan tidak memahami tugas sebagai manusia akan menjadi tersesat dalam hidupnya. Menjalankan tugas dengan baik dan memuliakannya, mengangkat derajatnya. Sebaliknya, melalaikan tugas akan menghinakan, bahkan menghancurkan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 tujuan penciptaan manusia. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah dalam pengertian yang luas adalah mencakup seluruh aktivitas manusia yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan atau ucapan baik yang lahir atau tampak dan yang batin atau yang tidak tampak. Dalam arti khusus, ibadah yang dimaksud adalah ibadah mahdhah, ibadah murni, seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh, kurban, dan yang lain-lainnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita semua diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk menyembah Allah. Di dalam surat Al-Hijr ayat 99, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, ajal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah harus dilakukan dengan cara atau kaifiat yang diajarkan Allah dan yang dicontohkan oleh Rasul, serta ikhlas semata-mata untuk mengharap
ridho Allah. Apabila tidak, maka ibadah itu bisa menjadi perbuatan kesyirikan. Di dalam surat Al-Bayyinah juga dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budun. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Hak Allah atas hambanya agar supaya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Adapun hak hamba dari Allah adalah masuk surga bila seorang hamba tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Muttafaq alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan penciptaan manusia yang kedua adalah khilafah atau menjadi khalifah atau pemimpin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah menurut bahasa bermakna pengganti, juga berarti pemimpin atau imam. Manusia dalam konteks ini ditugaskan untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Jadi dari setiap kita adalah pemimpin. Kepemimpinan di muka bumi itu telah Allah janjikan kepada orang yang beriman. Di dalam surat An-Nur ayat 55 yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Jadi ketika kita berjalan di jalan Allah, kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kita berjihad di jalan Allah, Allah sudah menjanjikan Dia akan memberikan kemudahan di setiap kesulitan kita, akan memudahkan apa yang menurut kita sulit, Allah akan memudahkan. Dan Allah akan menjadikan ketakutan yang ada di dalam diri kita menjadi rasa aman dan sentosa. Surat An-Nur ayat 45. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan penciptaan manusia yang ketiga adalah imarah. Imarah berarti membangun, memakmurkan dan mensejahterakan. Dalam hal ini memakmurkan bumi dan membangun peradaban yang baik. Di dalam surat Hud ayat 61 yang artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk memakmurkannya. Menjadi pemakmur bumi berarti membangunnya, memperbaiki sekaligus menjadikan seluruh penghuni makmur dan sejahtera. Memakmurkan bumi berarti membangun seluruh yang dibutuhkan oleh manusia dalam rangka ibadah kepada Allah dan sarana yang diperlukan untuk mengaktualisasikan diri sebagai khalifah di bumi.
Setiap kita berkewajiban menunaikan ketiga risalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan semakin sempurna pelaksanaan kewajiban itu, semakin mulia pula kita di mata Allah. Dan semakin rendah tingkat pelaksanaannya pada manusia, semakin jauh pula dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiganya adalah amanah di pundak setiap kita. Kita membutuhkan ibadah, kita menjadi pemimpin dan juga menjadi pemakmur atau yang memakmurkan. Marilah kita berlomba-lomba menjadi manusia termulia. Dalam sebuah hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.